Tips lolos seleksi berkas, kampus mengajar. Hai guys, welcome back in my channel. Di video kali ini aku ingin membagi pengalamanku bagaimana aku mendaftar di kampus mengajar. Sekarang ini kan lagi buka pendaftaran untuk kampus mengajar angkatan 5. Nah, sekarang aku ingin berbagi bagaimana aku mendaftar di saat kampus mengajar 4. Syarat yang pertama ialah kamu merupakan mahasiswa aktif di bawah naungan Kemendikbudristek, yaitu program studi kamu itu terakreditasi di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Lalu syarat yang kedua, minimal kamu adalah mahasiswa semester 3 agar nanti pas pelaksanaannya kamu berada di semester 4. Lalu yang ketiga, kamu mengupload surat fakta integritas. Nah, di surat fakta integritas ini sudah tersedia di formnya kampus mengajar, sehingga kamu tinggal mendownload aja, tinggal kamu isi, lalu tanda tangan. Lalu yang keempat, kamu membuat surat rekomendasi yang akan ditandatangani oleh dekan, dan paling rendah adalah wakil dekan. Nah, surat rekomendasinya sendiri juga kamu bisa dapatkan di TU-nya kampus kamu, oke? Lalu syarat yang kelima ialah mengupload surat transkrip nilai IPK kamu dari semester 1 sampai kamu semester berapa saat kamu mendaftar kampus mengajar. Nah, di situ disertai juga tanda tangan siapa ya? Tanda tangan dosen kamu, PA kamu ya, dosen PA. Lalu juga mengupload surat keterangan sehat. Di sini kamu bisa dapatkan di puskesmas ya. Selanjutnya mengupload surat sertifikat prestasi atau pengalaman mengajar atau pengalaman organisasi. Tenang saja buat teman-teman semua yang tidak pengalaman dalam mengajar, bisa mendaftar di kampus mengajar ini. Intinya kalau kamu ingin sukses di seleksi berkas, kamu boleh mengisi semua kolom-kolom pengalaman sertifikat, mau itu sertifikat kamu seminar, webinar, sertifikat prestasi kamu, sertifikat organisasi kamu, pokoknya semua isi, jangan sampai ada yang kosong. Dan istimewanya kampus mengajar ini, kamu mau dari program studi apapun, kamu bisa mengikuti kampus mengajar. Walaupun dibilang mengajar itu hanyalah jurusan pendidikan saja, namun ketika kamu nggak jurusan pendidikan, kamu bisa mendaftar kampus mengajar. Lalu uniknya lagi, serunya lagi, kampus mengajar ini, program ini mengkonversi 20 SKS. Jadi jangan bingung ketika kamu mendaftar kampus mengajar, terus bagaimana kuliahku nanti, dan program kampus mengajar apakah berjalan selaras, apakah berjalan sukses. Tenang, program kampus mengajar ini mengkonversi 20 SKS, tapi tergantung lagi ke prodinya. Kalau aku kemarin itu 20 SKS kan dikonversi, padahal aku posisinya sudah semester 7 dan tidak sampai 20 SKS, hanya sekitar 14 SKS, tapi yang dikonversi hanya 4 SKS. Jadi yang sisanya tadi itu aku masih belajar di kampus, tapi dosennya ngasih kemudahan dengan belajar online. Hanya 4 SKS loh di konversi, tapi saya sangat beruntung. Aku sangat beruntung karena aku bisa magang, itu jadi gantinya aku magang di situ. Aku bisa magang, digaji, lalu UKT-ku pun ditanggung. Bersyukur banget gak sih? Jadi buat kamu teman-teman semua yang ingin mendaftar kampus mengajar 5, jangan ragu lagi, daftar aja. Jangan bilang, ih sulit mengajar anak SD, anak SMP. Pokoknya semuanya itu kalau dijalanin, semua akan berjalan dengan lancar. Jangan terlalu dipikirin, jangan ragu. Kalau kamu ingin daftar saja. Tuhan pasti ngasih kemudahan. Oke guys, oh ya, jadi aku mau cerita sedikit. Aku pernah mendaftar kampus mengajar 3 dan aku gagal. Kenapa aku gagal? Karena di sistem itu saat itu data diri aku dibuat laki-laki. Aku nggak terima ya kan. Aku datang ke TU-nya prodi. Nah,
TU fakultas kan. Dari saat itu TU fakultas tidak tahu menau tentang hal itu. Aku malah disuruh ke TU-nya Univ, TU kampus. Jadi aku pilih ke TU kampus. Aku jenis kelaminku diganti menjadi perempuan. Lalu setelah itu aku diganti, ternyata IPK aku dibuat 0 di situ. Terus aku ke TU fakultas lagi kan. Ternyata TU fakultas pun tidak tahu menau juga. Pokoknya nggak ada tahu menau TU fakultas. Disuruh lagi aku ke mana ya? Ke TU-nya kampus. Tapi karena saat itu pas titik hari itu juga deadline-nya kampus mengajar tutup. Jadi aku kayak udahlah malas udah gitu aja. Jadi aku terima gitu. Kampus mengajar 3 aku gagal di seleksi berkas. Jadi pas di kampus mengajar 4 aku mendaftar lagi dan akhirnya aku bisa lolos untuk kampus mengajar 4. Jadi buat teman-teman semua mohon teliti di data dirinya, lihat jenis kelaminnya, lihat juga IPK kamu jangan sampai 0 ya di IPK kamu. Terus itu sertifikat semua masukin, data diri kamu pastikan benar. Lalu oh iya CV. Untuk kampus mengajar juga butuh CV waktu aku ya. Jadi CV itu bisa kamu beli di fotokopi, bisa juga kamu buat di aplikasi Canva. Jadi aku dulu buatnya di aplikasi Canva, nggak beli di fotokopi. Jadi itu aja teman-teman semua tips lolos kampus mengajar. Yang pertama, kamu adalah mahasiswa aktif. Lalu yang kedua, kampus kamu itu termasuk di bawah naungan Kemendikbudristek. Lalu program studi kamu terakreditasi dan kamu juga berada di semester 3 paling rendah. Lalu IPK kamu minimal 3. Lalu kamu mengupload surat pakai integritas, surat kesehatan, lalu sertifikat kamu selama kuliah. Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kamu lolos kampus mengajar 5 dan ditempatkan di sekolah sesuai domisili kamu. Bye bye.